Ini sampai di stasiun, belum masuk, udah dikejar-kejar lagi, nggak ngerti aku. Ya, 친구, 안녕하세요. I'm not from Korea, Where are you from? Indonesia. Assalamualaikum. Waduh. Ini ternyata ada tempat duduknya, udah ketemu gerbong aku, tadi dibantu disariin. Akhirnya sampai juga di Taj Mahal. Nah, hari ini aku mau ke Taj Mahal. Taj Mahal lokasinya di sebuah kota yang sebelahan dengan Delhi. Aku bakal naik kereta ke sana, one day trip. Ini sekarang aku lagi naik bajai nih lah. Naik bajai ke stasiun kereta. Ini tarif bajainya dari tempat aku menginap sampai stasiun kereta Nizamuddin 100 rupiah, sekitar Rp20.000. Jaraknya 2 km lebih ya. Sekarang jam 6:23 di pagi hari. Karena one day trip, jadi berangkatnya harus pagi-pagi. Nanti sore aku bakal balik lagi ke Delhi. Beginilah kondisi lalu lintas Delhi di pagi hari. Ini masih jam 6 lewat, tapi udah macet banget. Dan bajai atau tuk-tuk ini merupakan salah satu alat transportasi yang sangat umum di India. Bahkan kita bisa panggil bajai ini lewat aplikasi taksi online yang ada di sini. Oke, kita udah sampai di stasiun Hazrat Nizamuddin, salah satu stasiun kereta yang ada di Delhi. Platform 4. Oke, thank you. Keretaku nomor 12280, Taj Express. Oh, rame juga. Itu di tengah-tengah rel ada yang ngumpulin botol plastik. Masih ada setengah jam lagi sih. Sekarang jam 6:40. Keretaku berangkat jam 7:08. Oh, di platformnya ada yang jualan juga, ada kedai-kedai dan warung seperti ini. Seperti yang kita ketahui, India pernah dijajah oleh Inggris selama kurang lebih 100 tahun. Nah, awalnya jaringan kereta ini dibangun bukan untuk mengangkut orang, tetapi untuk mengangkut hasil bumi seperti kapas, batu bara, dan hasil tambang lainnya ke sejumlah pelabuhan yang ada di India. Oleh karena itu, banyak sekali jalur utama yang menghubungkan daerah penghasil komoditas dengan berbagai pelabuhan di India, seperti Mumbai, Kolkata, dan Chennai. Dan ada satu fun fact, jaringan kereta di India merupakan salah satu yang terpanjang di dunia, dengan total panjang 68.000 km, dan tentunya mengangkut jutaan penumpang setiap harinya. Aku pesan tiketnya secara online melalui situs resmi IRCTC. Caranya gampang, kita tinggal ke situs resminya, habis itu register, nomor telepon, email, nama, dan lain sebagainya. Setelah berhasil, kita bisa mulai pesan tiket kereta. Untuk pembayarannya, kita bisa menggunakan kartu Visa atau Mastercard. Gerbong keretaku C1. Tapi aku nggak tahu harus nunggu di mana. Tadi aku udah tanya orang lokal sini ya. Terus katanya nanti 3-4 menit sebelum keretanya tiba, di layar ini bakal ditampilkan ini gerbong berapa gitu loh. Sekarang masih belum ditampilkan ya. Kita tunggu aja. Nanti setelah muncul, kita baru menuju tempat kita harus menunggu. Soalnya ini lumayan panjang. Ini platformnya lumayan panjang. Nah, ini udah muncul. Di sini D2. Aku C1 di sana kayaknya. Jadi harus jalan ke sana lagi, harus pindah. Ini orang-orang pada pindah juga cari gerbong mereka masing-masing. Untungnya tadi aku tanya orang. Kalau enggak,
Begitu kereta sampai harus cari gerbong sendiri lagi, kan repot. Apalagi rame kayak gini, berdesakan nanti. Ini nomor keretanya 12280. Terus gerbongnya C1. Terus tadi aku lupa, untuk kereta yang aku tumpangi ini ada 2 kelas tempat duduk doang, yang reguler dan ber-AC. Ini aku beli yang tiket ber-AC. 800 rupiah, sekitar 160 ribu rupiah. Dan perjalanan dari Delhi ke Agra sekitar 2 jam. 2 jam lebih ke. Oke, keretanya sudah datang. Waduh. Belum berhenti udah turun, bahaya banget. Nah, ini C1 ya. Kompartemen ber-AC. Oh. Ya orang-orangnya, ya ampun. Ya. Nah, ini C1. Okay, thank you. C1, nomor tempat duduknya. Terus nomor tempat duduknya 25. Tinggal cari aja. Fine. Oke. Sorry. Di sini ya 25. Ini gerbong ber-AC-nya lumayan nyaman, nggak panas. Ini jendelanya nggak bisa dibuka juga. Kalau gerbong yang tanpa AC, jendelanya terbuka gitu, bisa dibuka ya. Di sini ada colokan listrik lagi, bisa ngecas handphone gitu. Ada cup holder juga. Terus ada satu fenomena di India yang aku perhatikan. Banyak sekali wanita yang bekerja di bidang konstruksi. This one? Rudy. Ya, Rudy. Jadi pemeriksaan tiketnya seperti ini. Udah naik ke kereta, udah duduk, ada petugas yang datang memeriksa. Cuma periksa nama dan nomor pemesanan tiket doang sih. Ini kita udah sampai di stasiun Agra, tapi telat. Berdasarkan jadwal seharusnya kita jam 9:20 udah sampai Agra. Sekarang udah jam 10:20, telat 1 jam. Nggak tahu kenapa, tadi keretanya mungkin bermasalah atau gimana ya. Jadi telat 1 jam, dan dari stasiun Agra ini untuk ke Taj Mahal masih beberapa kilometer lagi. Jadi aku langsung pakai Uber aja ya. Welcome to Agra Cant Railway Station. Ini nggak tahu lagi ngapain nih. Seru ya, di dalam stasiun kereta bisa kayak gitu. It will be found 700 meter outside. Yeah, no, thank you. 700 meter outside.
Uber is around 700-800 meter out. Okay, 100 right? 100 Yeah, to Taj Mahal. Okay, go. Station. Attention passengers. Train number. Ini ada yang tawarin tuk-tuk gitu. Katanya sampai Taj Mahal cuma 100 rupiah, 20.000 rupiah. Terus tadi aku ngecek di Uber, harganya kurang lebih sama juga lah. This one? No, not this one. This one. Okay. Yeah. Come, my friend. Okay. My brother, Okay, your brother. he tried to take you Taj Mahal. Okay, Taj Mahal. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Yeah, Indonesia. Ini beneran luar biasa seru ya. Untung aku naik tuk-tuk sih. Kalau tadi aku pesan Uber, naik mobil gitu, harus jalan jauh ke luar sana. Dan ini panas lagi kan. Memang kemana-mana lebih gampang langsung naik tuk-tuk aja. Mereka bisa nyelip-nyelip gitu, nggak tahu caranya gimana. Indonesia. Iya, Indonesia. I'm from India. So how long traveling on India, sir? Today is my third day. Total how many days? Around 2 weeks. Around. Yeah. So how to feel my country? Really good, really nice. Yeah. After Agra, back to Delhi. Yeah, from Agra, I will back to Delhi this And evening. After Delhi, After Delhi, Varanasi. Varanasi. Yeah. A very good place. What's your name, sir? My name is Rudy. 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 Yeah. Rudy. My name is Khan. Khan. Yes, so nice meeting you. Indonesia and Malaysia, same language, another language. Similar but different. So are you Hindu No, I'm Muslim. or Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. तुम पास आए You मुस्कुराए, तुमने भेजा negra, sampai nageta hai, आप तो मेरा sampai nageta hai. क्या करना है कुछ कुछ होता है. Nah, di tengah perjalanan menuju Taj Mahal, tiba-tiba drivernya berhenti sebentar di pinggir jalan. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi. Ternyata, dia justru mulai menawarkan paket jasa transportasi selama aku berada di Agra. Awalnya aku langsung menolak, tapi setelah ngobrol sebentar dan mendengar harga yang dia tawarkan, akhirnya aku pun mengiyakan. Tadi itu tuk-tuknya, dia tawarin aku mau antar aku seharian sampai jam 5 sore gitu. Sekarang masih jam 11 kan. Katanya seharian gitu nanti bayarnya 500 rupiah. Sekitar 100.000 rupiah. Tadi sekali jalan kan udah 100 rupiah. Nanti aku mau ke tempat lain lagi sih. Mau makan siang juga, perlu tuk-tuk juga. Aku pikir ya udahlah. Tapi aku bingung sih, kenapa mereka nggak cari penumpang lain aja ya? Kenapa rela seharian nunggu cuma mendapatkan 500 rupiah? Cuma 100.000 rupiah. Sekarang kita udah di dalam komplek Taj Mahalnya. Tadi di depan sana itu ada guide yang tawarin jasa guide gitu. Udah aku tolak, terus ngotot ikutin aku terus. Terus aku cuekin aja. Nah, ini dalam kompleknya seperti ini. Untuk ke bagian intinya harus jalan kaki sekitar 300 sampai 400 meter.
Nah, setelah melewati pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan tiket, akhirnya aku pun masuk ke bagian inti kompleks Taj Mahal. Dan ada satu hal penting yang perlu kalian tahu sebelum datang ke sini. Pengunjung tidak diperbolehkan membawa tas atau barang bawaan besar ke dalam kompleks utama. Jadi kalau membawa tas yang ukurannya cukup besar, kita harus menitipkannya terlebih dahulu di tempat penitipan yang tersedia. Karena itu, sebaiknya jangan membawa terlalu banyak barang, apalagi barang-barang berharga. Lebih praktis kalau datang hanya membawa barang yang benar-benar diperlukan. Kompleks Taj Mahal ini lumayan luas ya, nggak nyangka. Seluas 170.000 meter persegi atau sekitar 24 kali lapangan bola. Dan teman-teman pasti tahu Taj Mahal adalah sebuah makam. Makam yang dibangun oleh seorang kaisar dari kekaisaran Mughal yang bernama Shah Jahan. Nah, Kaisar Shah Jahan membangun makam ini untuk permaisurinya yang bernama Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal sendiri meninggal saat melahirkan anak ke-14 dari Shah Jahan. Setelah Mumtaz Mahal meninggal, Kaisar Shah Jahan merasa sangat sedih, bahkan disebutkan dalam beberapa waktu saja rambut dari Shah Jahan langsung memutih, saking sedihnya. Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631, lalu pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632, menghabiskan total waktu sekitar 21 tahun untuk menyelesaikan seluruh area kompleks Taj Mahal ini. Pembangunan dari Taj Mahal disebutkan melibatkan sekitar 20.000 pekerja. Nah, ini adalah gerbang utama dari bagian inti Taj Mahal yang didominasi oleh warna merah. Gerbang ini terbuat dari batu pasir merah. Dan kalau kita lihat detailnya, pada bagian gerbangnya terdapat kaligrafi Islam. Karena Kekaisaran Mughal merupakan sebuah kekaisaran Islam yang pernah menguasai anak benua India. Sehingga Mumtaz Mahal, permaisuri dari Kaisar Shah Jahan, juga merupakan seorang Muslim. Merupakan kaligrafi khas Persia, karena memang ditulis dan didesain langsung oleh seorang ahli kaligrafi dari Persia. Pas aku ke Iran tahun lalu, aku juga menjumpai sejumlah kaligrafi khas Persia yang begitu indah pada bangunan-bangunan ikonik di sana. Jadi Taj Mahal merupakan mahakarya dari arsitektur Mughal. Arsitektur Mughal itu merupakan perpaduan dari arsitektur Persia, Asia Tengah, dan India. Pengaruh Persia kelihatan pada gerbangnya juga, dengan lengkungan seperti ini. Bangunan di Iran rata-rata seperti ini ya, bangunan tradisionalnya, bangunan bersejarahnya. Itu motif-motif pada batunya bukan dilukis. Jadi batu-batunya semua dipotong, disusun secara sangat presisi, sehingga membentuk pola dan motif seperti itu. Nah, kelihatannya seperti dilukis ya, tapi bukan. Ini juga sama, hasil perpaduan dari aneka batu semi mulia. Aneka batu-batuan lah, dipotong, disusun seperti ini. Terus kalau kita perhatikan satu detail lagi, kaligrafi pada bangunan di Taj Mahal ini, ukurannya itu disesuaikan dengan perspektif manusia. Makin ke atas sana, sebenarnya ukuran kaligrafinya makin besar. Tapi kalau kita lihat dari bawah sampai atas sana, kelihatannya ukurannya sama besar semua ya. Tapi sebenarnya tulisan yang di paling atas itu, ukurannya lebih besar daripada kaligrafi yang posisinya berada di bagian paling bawah ini. Beneran cakep banget nih. Akhirnya sampai juga di Taj Mahal.
pengaruh Persia pada Taj Mahal juga terlihat pada taman yang ada di sini. Nah, taman ini namanya Taman Charbagh. Taman ini mengadopsi gaya taman Persia klasik, di mana terdapat 4 kanal. 4 kanal ini masing-masing melambangkan 4 sungai di surga, seperti yang dideskripsikan di Al-Quran. Yaitu ada sungai air, sungai madu, sungai anggur, dan sungai susu. Setelah melewati Taman Charbagh, sekarang kita sampai di bagian yang menurutku paling ikonik dari perjalanan menuju Taj Mahal. Ini adalah Lotus Pond atau kolam teratai. Posisinya berada tepat di tengah taman, di atas sebuah platform marmer yang sedikit lebih tinggi dari sekitarnya. Dan coba lihat permukaan airnya. Kalau kondisinya tenang, kita bisa melihat bayangan Taj Mahal memantul di permukaan kolam. Jadi dari sini rasanya seperti melihat Taj Mahal yang kedua. Semakin dekat, Taj Mahal mulai memenuhi pandangan. Dari sini baru kelihatan betapa luar biasanya ukuran bangunan ini. Hal pertama yang paling mencolok tentu saja adalah marmer putihnya. Hampir seluruh bangunan utama dilapisi marmer putih yang membuat Taj Mahal bisa terlihat sangat berbeda tergantung pencahayaan. Hari itu aku mengunjungi Taj Mahal tepat di siang hari, membuatnya terlihat sangat putih dan terang. Namun warna Taj Mahal akan sangat berbeda pada pagi hari dan sesaat sebelum matahari terbenam. Kalau diperhatikan lebih dekat, bagian depan bangunan ini memiliki sebuah lengkungan besar yang disebut pistak. Sebuah portal monumental yang merupakan hasil perpaduan Persia, Mughal, India, dan tradisi Islam. Di sekelilingnya terdapat kaligrafi Arab, sementara permukaan marmernya dihiasi pola bunga dan ornamen geometris. Tapi ini bukan sekedar lukisan. Salah satu teknik dekorasi yang sangat terkenal di Taj Mahal adalah pitradura, yaitu potongan batu berwarna yang ditanam ke dalam marmer untuk membentuk pola bunga dan ornamen. Batu-batu seperti lapis lazuli, jade, dan carnelian digunakan untuk menghasilkan warna yang kontras dengan marmer putih. Kemudian di keempat sisinya terdapat 4 menara yang menjulang tinggi, namanya minaret. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya konsep simetri dalam Taj Mahal. Hampir seluruh kompleks ini dirancang dengan keseimbangan yang sangat ketat. Kiri dan kanan dibuat seolah-olah menjadi cermin satu sama lain. Bahkan, 2 bangunan yang berada di samping makam utama dibuat hampir identik. Kalau kita berdiri menghadap Taj Mahal dari taman, di sebelah kiri kita akan terlihat sebuah bangunan yang memiliki kubah dan bentuk seperti masjid. Dan memang benar, itu adalah masjid. Masjid ini berada di sisi barat Taj Mahal dan hingga sekarang masih digunakan untuk beribadah. Bangunannya dibangun dengan menggunakan batu pasir merah sehingga terlihat sangat kontras dengan makam utama yang berwarna putih. Di balik keindahan Taj Mahal ada kisah yang cukup tragis. Kaisar Shah Jahan digulingkan oleh putranya sendiri, Aurangzeb, dan kemudian ditahan di Agra Fort atau istana kekaisaran Mughal selama sekitar 8 tahun terakhir hidupnya. Dari sana, ia masih bisa memandang Taj Mahal dari kejauhan di sepanjang sungai Yamuna. Setelah Shah Jahan wafat, jasadnya dibawa ke Taj Mahal dan dimakamkan di samping Mumtaz Mahal. Jadi Taj Mahal yang kita lihat hari ini bukan hanya menjadi simbol cinta Shah Jahan kepada Mumtaz, tetapi juga menjadi saksi dari jatuhnya seorang kaisar dari puncak kekuasaan hingga akhir hayatnya. Ya ampun, tuh ada yang berenang di sungainya. Ini sungai Yamuna ya. Tepat di belakang dari Taj Mahal. Ini di mana-mana sama aja ya. Orang-orang kalau ada sumur pasti suka lemparin koin. Meskipun udah dilarang tuh tetap aja tuh ada yang lemparin koin. Kalau tadi di sisi barat bagian inti Taj Mahal ada sebuah masjid. Di sana itu ya. Nah, di sisi timurnya ada sebuah bangunan juga. Tapi ini bangunannya nggak tahu dimanfaatkan sebagai apa. Tapi yang pasti bangunan ini dibangun agar Taj Mahal ini kelihatan simetris. Di sebelah timur dan baratnya masing-masing terdapat sebuah bangunan yang sama. Terus ada satu fun fact lagi, di keempat sudut bangunan inti Taj Mahal kan masing-masing berdiri sebuah menara seperti ini ya. Nah, menaranya ini dirancang atau berdiri agak condong ke luar sana. Tujuannya agar
kalau menaranya roboh tidak menimpa ke bagian inti dari Taj Mahal. Ini kalau dilihat dengan kasat mata sih nggak kelihatan ya. Kelihatannya tegak-tegak aja, tapi sebenarnya dia agak miring ke arah sana, ke arah luar. Ini untuk sampai ke atas sana, ke bangunan utamanya kita harus beli tiket terpisah. Harganya 200 rupiah, 40.000 rupiah. Ini kokoh banget ya. Semuanya batu marmer putih. Ini pola-polanya kelihatan seperti dilukis, tapi bukan. Ini juga batu yang disusun secara begitu simetris dan presisi. Luar biasa ya. Gimana mengukir batu dengan bentuk-bentuk seperti ini, kemudian dipasang di temboknya. Some of the stone are missing. If you look this side, some of the stones are missing. The people they try to take off, so they fill the glue. You can see that one. You can feel that. Take this flower. People they try to take off these stones. You can see the gap between the marble and the stone. So it means the people they try to take off these stones. The people, the descendant who knows the recipe of the glue, but they never share with the other people. And the recipe of the glue, that's like a Coca-Cola. Tadi di bagian inti dari Taj Mahal, di dalam ruangannya terdapat dua peti mati. Dan di tengah-tengah adalah makam dari Mumtaz Mahal. Terus di sebelah barat dari peti mati Mumtaz Mahal adalah peti mati yang diperuntukkan untuk Kaisar Shah Jahan. Dalamnya benar-benar indah, aku sampai tercengang ya. Semuanya terbuat dari batu marmer dan batu-batu lainnya. Ukirannya itu loh, bukan ukiran sih. Pola-pola pada dindingnya itu luar biasa indah, disusun dengan batu yang diukir sedemikian rupa. Aku sampai sekarang masih nggak kepikirkan bagaimana cara orang zaman dulu menghasilkan mahakarya seperti ini. Oh ya, untuk tiket Taj Mahal kita bisa pesan secara online juga. Aku lampirkan situs resminya. Crowd today, Yeah, too crowded because today is weekend. Saturday and Sunday, too much in the crowd and Taj Mahal. Ya, beneran nggak nyangka nih driver tuknya masih nunggu. Dan sekarang aku mau dibawa makan siang ke sebuah rumah makan yang direkomendasikan oleh drivernya, restoran lokal. Dan habis makan, kalau keburu aku mau ke Agra Fort, yang merupakan istana kekaisaran Mughal pada saat pemerintahan Mughal beribu kota di Agra. Tapi nggak tahu keburu apa enggak, sekarang udah jam 2 siang. Habis makan mungkin jam 3 siang. Dan kereta aku jam 5:30 di sore hari. Ya, ada apa sih? What is it? That's what. That. Oh, okay. Hindu culture, the old people is the die. The dead body is a very good decoration. Oh, okay. For Hindu people. Hindu people. Islam people, younger, older, don't care. Normal. Hindu people is the die. The old people, the decoration is the dead body. Ah, So he's a 95 years old. 95 years old. Coming the paper you have to write everything. Nama restoran The Castle Restaurant. Ah, oke. Taj Mahal. Dari sini kelihatan Taj Mahal katanya. Tapi jauh ya. Nah, ini aku order kopi.
Kayak kopi susu gitu ya. Manis. Kopi, tapi yuk nggak ada rasa kopinya. Ini makanan aku udah datang ya. Ini aku pesan butter chicken. Dan ini ada garlic naan. Untuk butter chickennya satu porsi ini tadi 650 rupiah, sekitar 130.000 rupiah. Enak sih. Butter chicken. Pedas ya. Tadi aku sempat tawarin drivernya buat makan, tapi dia sendiri nggak mau ya. Tadi kita cuma lewat aja Agrafort-nya, aku nggak jadi ke sana. Soalnya rame banget tadi. Dan tadi berdasarkan penjelasan dari drivernya, saat ini hanya 25% dari Agrafort yang dibuka untuk turis. Sisanya ditutup, nggak bisa dilihat. Dan itu luas banget juga ya. Kali ini aku skip aja. Dan sekarang masih jam 3. Ini drivernya mau bawa aku ke daerah pinggiran katanya. Untuk melihat seni kerajinan apa gitu. Dibawa ke toko souvenir gitu, toko oleh-oleh. Good afternoon, Yep. sir. They are the artists from the Mughal period. Iya. His greatest grandfather, they work in the Taj Mahal with the inlay work like this. Jadi basically ini adalah semacam pusat penjualan souvenir dan kerajinan tangan yang cukup umum kita temui di berbagai destinasi wisata di dunia. Tempat seperti ini biasanya juga bekerja sama dengan agen perjalanan setempat. Begitu masuk, aku langsung disambut dengan sangat ramah. Mereka kemudian mulai menjelaskan teknik pembuatan produk mereka dan apa yang membuat kerajinan mereka dianggap istimewa. Salah satu yang paling menarik adalah teknik inlay, yaitu potongan-potongan batu berwarna yang dipotong dengan sangat presisi, kemudian disisipkan ke dalam marmer putih. Teknik inilah yang juga terkenal digunakan pada dekorasi Taj Mahal. Di sini, mereka membuat berbagai macam produk dengan teknik serupa, mulai dari hiasan meja, kotak, perabot, dan berbagai kerajinan berbahan marmer lainnya. Yang menarik, mereka juga mengklaim bahwa leluhur para pengrajin di sini merupakan keturunan dari para pekerja yang dulunya terlibat dalam pembangunan Taj Mahal. Tapi aku tidak bisa memastikannya. Namun yang jelas, tradisi kerajinan inlay marmer memang masih diwariskan dari generasi ke generasi di Agra hingga sekarang. YouTuber from Indonesia. Ya, Indonesia. How many followers you have? 600k. 600k. Oh, congratulations. Thank you. 600k. Ini katanya batu dari Indonesia. Indonesia. What is called? Cornelian. Cornelian. Yeah. From Indonesia, Java. Indonesia, German, India, many countries they produce it. After that, we take, this is the glue, natural the glue. glue of the Taj Mahal. Please come. On that time, no cement. How the people they are using in place of the cement. See this? Very strong. What Just is to this? touch. So, This is the natural herbal in this. Nowadays, we are using same technique to fix this stone. We are using white marble powder, sugarcane juice, boiled rice, boiled potato, honey, yogurt, and wax. It is very strong, but when we apply the in it, we need to do high temperature. okay. Then it going like a paste. After we put on it, then we fix it this stone. After dry, it comes like this. Just to feel it, it comes like this. So then it is dry. We take sandpaper and the river sand and carborundum powder. Start to do polish. Then henna color will remove it. After it will come like this. This is after rubbing with the sandpaper and the river sand. So henna color will remove it. Setelah penjelasan selesai, aku kemudian dibawa ke ruang showcase tempat mereka memajang berbagai produk kerajinan.
Di ruangan ini, pengunjung tidak diperbolehkan mengambil video ataupun foto, jadi aku tidak bisa menunjukkan bagian dalamnya kepada kalian. Karena dari awal, aku memang tidak berniat membelinya, jadi aku hanya mendengar penjelasan mereka. Setelah itu, beberapa produk juga sempat ditawarkan kepadaku, tapi karena memang kurang tertarik, aku memilih untuk menolaknya, dan juga tidak ada paksaan dari mereka. Dan ini aku udah diantar balik ke stasiun. Kereta aku 1 jam lagi sih baru berangkat. Tapi nggak ada tempat yang mau dikunjungi lagi. Dia minta aku bantu promosiin. Nah, buat teman-teman yang suatu saat pengen datang ke Agra, boleh hubungi dia lah kalau memang berminat untuk charter tuk-tuknya seharian gitu loh. Cuma dia memang bakal bawa kita ke toko dan restoran yang bekerja sama dengan driver tuk-tuk. Jadi pilihannya lebih terbatas karena udah ditentukan. Kalau kalian mau pilih restoran sendiri harusnya bisa juga, tinggal ngomong aja. Tapi tadi aku nggak tahu ya. Tapi lumayan lah, hari ini pengalaman mengunjungi Taj Mahal tuh luar biasa. Nah, ini stasiunnya. Ini sampai di stasiun, belum masuk, udah dikejar-kejar lagi, nggak ngerti aku. Ya, 친구, 안녕하세요. I'm not from Korea, Where are you from? Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? To Delhi? Ya, to Delhi. Dia tanya aku mau kemana, aku bilang mau balik ke Delhi, mau naik kereta. Terus katanya masih ada waktu 1 jam, mau bawa aku kemana gitu, beli teh. Terus aku bilang aja, tadi aku baru balik dari kota, udah beli semuanya. Terus ada dikejar-kejar lagi sama siapa gitu, aku nggak ngerti. Dia ngomong apa kan. Ini luar biasa sih, pengalaman yang sangat luar biasa dan unik di India. Ini aku udah masuk ke dalam stasiunnya. Suasananya seperti ini lah. Banyak yang duduk langsung aja di atas lantai, bahkan ada yang langsung tiduran begitu saja. Ini bagi mereka mungkin udah sesuatu yang biasa ya. Jadi jangan merasa heran kalau kalian suatu saat datang ke India. Banyak sekali monyet di India. Monyet memang merupakan salah satu binatang yang dihormati, dianggap suci di India. Dewa monyet adalah Dewa Hanuman bagi umat Hindu. Jadi monyet di India bahagia sih, nah. Sering ada yang kasih makan gitu aja. Nggak ada yang mau rebut lah. Ini tiket balik aku, Gantiman Express. Terus tadi aku cari-cari gerbong aku kan, nggak ketemu. Aku tanya orang, katanya aku belum dapat tempat duduk. Ini RLWL, WL artinya masih waiting list. Nggak dapat tempat duduk, jadi aku harus berdiri kayaknya selama 2 jam. Nanti begitu kereta tiba, aku coba tanya petugasnya ada. Excuse me, sir. This is my ticket and still waiting list. AC chair car. This is AC. When the ticket remains in a chair waiting list, Waiting list. that ticket is not valid. Jadi memang nggak ada tempat duduk. Mau nggak mau aku harus berdiri 2 jam. Pas beli tiket aku nggak perhatiin sih. Dia tulisnya WL, WL, itu namanya waiting list. The status is booked,
but still waiting list. Wait. Okay. जहाँ मिलेगा क्या? नहीं इसका कंफर्म है 28 28 40 9 939 939 565. Ini ternyata ada tempat duduknya, udah ketemu gerbong aku, tadi dibantu disariin. Status waiting list. Tapi ini udah ada katanya. C6. Okay, thank you. C6, right? Thank you. Oops. Terus tempat duduk aku nomor 15. Ini detik-detik terakhir baru ketahuan gerbong berapa dan nomor tempat duduknya. 4 menit lagi sebelum keberangkatan. Tadi untungnya ada petugas yang bantuin ya. Harus tanya beberapa orang. Kalau enggak sih, tadi aku berdiri lah udah 2 jam ke Delhi. Di sini padahal tulisannya masih waiting list ya di situs resminya. Ini history bookingan tiket aku. Tapi tadi pas petugasnya masukin nomor bookingan aku, kelihatan gerbong berapa dan nomor tempat duduknya. Kalau nggak tanya nggak tahu. 15, ya. Thank you. Ini kayaknya pas booking kereta, aku nggak sengaja book makanan juga. Ini aku pesan Jain meal, yaitu makanan khusus Jainisme. Nah, Jainisme itu vegetarian yang sangat ketat. Aturan makan mereka sangat ketat sekali. Sudah pasti tidak boleh makan daging-dagingan, hasil laut, bahkan sayuran akar, yaitu sayuran yang kita makan akarnya, itu nggak boleh dimakan. Seperti kentang, bawang putih, bawang merah, ubi. Jadi mereka cuma boleh makan sejumlah sayuran hijau. Jadi ini ada dikasih apple juice. Terus ini ada dikasih snack gitu. Dan ini apa nih? Vanilla cupcake. Nah ini makanannya. Ini kayak kebab gitu nggak sih? Nggak tahu ini isinya apa, kita cobain dah. Nggak tahu ini dalamnya apa ya? Sudah pasti bukan telur ruga. Jainisme nggak boleh makan telur ruga. Teksturnya kayak keju gitu ya. Jadi cuma flat bread kayak gini, roti kayak gini. Nah isinya yang kayak tadi, kayak keju gitu. Terus ini dikasih saus gitu, nggak tahu saus apa. Tulisnya coriander and mint. Sorry, do you know what is this chutney? It's a kind of a sauce actually. It's kind of sauce. Yeah. Can I eat it with this? Yeah. Okay. Try. So it's a tangy. Tangy. Okay. Warnanya hijau kayak gini lah. If you don't like that, you can have it with ketchup. Yeah. You already tried it. Unik sih rasanya. Daun ketumbar dengan daun mint. Ini hari ketiga aku di India. Sejauh ini perut aku aman ya. Tapi aku makan juga milih-milih juga ya. Street food aku juga milih. Nggak berani asal makan lah. Sebenarnya tergantung perut kalian sih. Kalau perut kalian tahan ya nggak apa-apa. Ini snacknya Halka Fulka. Kayak terbuat dari beras gitu ya. Makanan sehat. Snack sehat. Isinya kayak gini. Kayak ada cornflakes gitu. Ada beras, jagung, aneka biji-bijian lah.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya kita tiba di stasiun Nizamuddin, Delhi. Dan hari ini keretanya tiba tepat waktu. Nah, segitu dulu perjalanan kali ini mengunjungi Taj Mahal. Tapi perjalananku menjelajahi India masih sangat panjang dan masih banyak tempat menarik yang akan aku kunjungi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita dan perjalanan menarik lainnya selama aku menjelajahi India.